Islah Cinta, karya Dini Fitria. Prolog. Aksi serangan teror dari kelompok-kelompok radikal terus bermunculan. Para pemimpin dunia mulai mengambil langkah-langkah untuk bertarung melawan ancaman yang telah berubah dan semakin kompleks dari para kelompok. Bip. Ruang tengah rumah ini langsung senyap begitu aku mematikan televisi yang sedari tadi menyiarkan berita tak enak. Sebagian ruangan pun diselimuti gelap. Hanya lampu di meja kecil samping sofa yang memberikan sedikit cahayanya, membuat mataku yang sudah berat kian ingin diajak lelap. Di tengah keremangan itu, di sofa depan TV, Mak Tuo berbaring. Sepertinya beliau kelelahan setelah sempat membantuku membereskan barang yang akan kubawa untuk liputan. Tubuhnya tampak meringkut karena dingin. Hujan yang sejak sore turun memang membuat Jakarta yang panas menjadi terlalu sejuk. Kutatap raut wajah Mak Tuo yang tenang. Guratan halus di wajahnya terasa begitu jelas, seolah dia sedang mimpi indah, hingga tersungging senyum. Rambutnya yang telah memutih dimakan usia masih terikat rapi. Pakaian khas perempuan Minang tempo dulu yang masih lekat. Baju kurung dan sarung yang dipakainya sungguh memancarkan aura kecantikannya, membuatku teringat mama. Dering tanda masuk pesan di ponsel pintarku memanggilku keluar dari memori manis tentang mama. Aku melangkah menuju meja makan. Tempatku meninggalkan ponselku. Ternyata banyak pesan masuk yang tak sempat kubuka sejak tadi, menyiapkan segala keperluan selama liputan. Aku membaca satu persatu pesan yang masuk. Sebuah pesan dari Maher membuatku tersenyum. Diva, safe flight, take care, miss you already. I miss you too, Maher, ujarku pelan. Namun, sebuah pesan lain memupus senyumku. Pesan dari Hannah yang diiringi gambar foto mesra dari masa lalu yang telah lama kubur. Hei sahabat, tiba-tiba nemu ini di FB. Kalau jadi sekarang, udah anniversary keempat ya. Bab 1. Suresh. Dia menyebut namanya sambil menatapku dengan mata yang jenaka. Tangan kanannya diangkat ke arah kening dengan sikap tubuh sedikit menunduk. Kemudian, kepalanya digoyangkan ke samping kanan sebanyak 1 kali. Genggaman tangannya terasa amat keras memeluk jemari. Mataku yang masih mengantuk karena kurang tidur selama perjalanan Jakarta-Delhi dibuatnya lebih segar, membuatku yakin bahwa aku memang di India. Kumis tipis memanjang yang tertata rapi di bawah hidung mancungnya tampak terangkat karena senyum lebarnya. Kulit hitam legam begitu kontras dengan tilak warna merah yang terletak di tengah dahinya. Dia terlihat bahagia dengan pertemuan pertama kami, sementara aku tersenyum dengan kikuk dan berusaha menarik tanganku menyudahi jabat tangan kami. I'm here to serve you. Jangan sungkan, celetuk Suresh dengan gaya bicara khas Indinya, menyadarkanku kalau pagutan tangannya sudah berhasil kulepas. It's been a while since we have a beautiful guest like you. Nasi gorengnya enak. Kalau tidak suka bilang saja. Suresh, ready to cook anything for you. Pengucapan bahasa Inggrisnya terdengar lucu di telingaku. Lidahnya seperti ditekuk. Cara bicaranya mengingatkanku kepada kebanyakan pemain film India yang kutonton. Gelengan kepala, lekukan tangan, dan hentakan kaki terasa ikut menari bersama kata-kata yang meluncur di mulutnya. Aku bahkan sempat terpancing untuk ikut menggerakkan kepalaku, mengikuti lenggokan kepala Suresh. Dia juga sepertinya sudah cukup pintar berbicara bahasa Indonesia, walaupun kadang dicampur dengan 2 bahasa, Hindi dan Inggris. 2 bahasa yang memang menjadi bahasa resmi negara parlementer ini. Di sampingku, Mas C hanya tersenyum geli melihat kekikukanku. Dani Yawat. Masakan Suresh enak sekali, ujarku. Mencoba mempraktikkan bahasa India sederhana yang kau pelajari dari buku-buku panduan turis.
sambil menerapatkan kedua tanganku di dada. Gigi putihnya kian mengembang. Suresh kembali memberi hormat dengan menempelkan tangan kanannya ke arah kening dan menggelengkan kepala ke kanan satu kali. Tampaknya laki-laki ini sangat ramah, atau mungkin semua orang India seramah dia. Call me if you need anything. Saya akan ada di dapur, oke? Oke, aku dan Mas Jai menjawab serempak. Suresh pun berpindah dari ruang makan ke dapur basah. Dia membawa peralatan makan yang kami gunakan tadi. 2 piring nasi goreng yang dia buat sudah tak bersisa sedikit pun. Sejak mendarat di dini hari tadi, nasi goreng ini adalah makanan pertama yang masuk ke perut kami. Ini akan menjadi sumber energi untuk memulai kegiatan hari ini. Tubuhku sebenarnya masih terasa lemas, dan kalau boleh memilih, aku ingin berbaring menghilangkan lelah. Sejak Hana mengirimkan gambar itu, aku sungguh sulit tidur. Aku sudah menghapusnya dari memori ponselku. Tapi tak mudah untuk menghapus kenangan pahit yang kembali bangkit dalam ingatan. Ditambah perjalanan yang lumayan melelahkan dari Jakarta membuat otot-otot tubuhku berteriak minta istirahat. Namun pagi ini harus menemui Bu Heni, minister konselor yang akan menyambut kami. Beliau mewakili duta besar yang saat ini masih belum datang karena sedang dalam masa peralihan duta besar yang lama ke duta besar yang baru. Jadi aku mulai menyeret langkahku dengan berat berjalan malas di belakang Mas Jai, senior sekaligus produser eksekutif di divisiku. Enaknya tinggal di KBRI, tempatnya adem, makanannya enak, komentar Mas Jai. Aku melihat ke sekeliling. Gedung KBRI ini memang seperti rumah besar yang di dalamnya tidak terlalu bernuansa kantor, membuat kita serasa di rumah sendiri. Maksudku dari segi kenyamanan, karena rumahku tidak seluas ini. Mas Jai mau pindah ke sini, siapa tahu ada lowongan, candaku. Idemu menarik juga, siapa tahu bisa dapat jodoh di sini. Dia mengucapkannya dengan tampang serius. Aku tertawa kaku mendengar ucapan Mas Jai. Apa itu maksudnya bercanda? Seniorku ini biasanya kaku dan tak banyak bicara, apalagi bercanda. Namun sejak tiba di India, dia bahkan sepanjang perjalanan dari bandara dan saat sarapan dia cukup banyak bicara. Sesekali melucu, namun karena aku masih bingung dia mengucapkan candaan dengan wajah serius. Mungkin ini efek India, pikirku. Apa jangan-jangan sebentar lagi Mas Jai akan mulai menari-nari ala penari India juga? Aku tersenyum geli membayangkan adegan itu. Kamu kenapa, Div? Kok senyum-senyum gitu? Gak apa-apa, Mas. Elakku sambil memasang cemiran terbaikku. Selamat datang, sambut seorang wanita yang usianya tampak di atas paruh baya. Saat kami tiba di ruangan serba coklat, dia lalu menyalami kami dengan mantap. Sigap gerak badannya tak jauh berbeda dengan cara bicaranya yang cepat. Kerut-merut di wajahnya menyiratkan guratan pengalaman hidup yang teramat banyak. Saya Heni. Aku dan Mas Jai bergantian menyalami beliau dan menyebutkan nama kami. Bu Heni mempersilahkan kami duduk. Wangi kayu jati dari perabot merasuk ke indera perciuman. Kursi kayu terukir dan meja yang taplak batik membuatku merasa sedang berada di salah satu kantor pejabat di Indonesia. Belum lagi atribut bendera merah putih dan 2 foto Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jokowi dan Yusuf Kala. Nuansa tanah air makin lengkap saat mendengar nada khas Jawa dan kehangatan serta keramahan Bu Heni saat menyambut kami. Ruangannya enak ya Bu, adem dan berseni. Berasa di Jawa nih, tinggal tambah yang main gamelan aja di situ. Mas Jai memulai percakapan. Bu Heni menanggapinya dengan tawa renyah. Iya Bu, saya masih belum berasa di India. Tadi aja sarapannya masih nasi goreng, tambahku. Ya, sebisa mungkin kami membuat tempat ini seperti rumah, buat pengobat rindu kalau ada yang kangen tanah air. Omong-omong, ini cuma sepasang aja toh. Mas Jai dengan mantap menjawab, iya, dan menjelaskan kenapa kami hanya ditugaskan berdua. Bu Heni mengangguk, kepala di setiap penjelasan
Bu Heni menganggukkan kepala di setiap penjelasan Mas Jai, termasuk saat dijelaskan tentang rencana liputan kami. Jadi, ini rencananya berbeda dengan yang dulu. Bu Heni bertanya setelah sempat menyesap tehnya dan meletakkan kembali di meja. Aroma khas teh melati ini membuatku langsung rindu Mak Tuwo dan Mama. Iya, Bu. Saya sering nonton acara Mbak Diva yang dulu loh. Kali ini Bu Heni beralih menatapku. Tidak disangka bisa ketemu langsung seperti ini. Yang ini nama acaranya apa? Kuletakkan secangkir yang tadi enggan kulepas. Namanya Oase, Bu. Konsepnya seperti apa? Masih merekam wajah Islam di setiap negara minoritas, Bu. Tapi kali ini kami ingin lebih fokus pada Islam sebagai agama yang rahmatanil alamin. Agama yang dipenuhi cinta dan berasal dari Yang Maha Cinta. Jelasku. Bu Heni mengangguk-angguk paham. Wow, sounds good. Itu tema yang sangat India, cinta. Gitu dong. Media itu kan harusnya menjadi propaganda yang baik ya, bukan jadi ajang provokasi. Ojo gondok-gondokan terus. Kami pun tertawa mendengar celutukan Bu Heni. Omong-omong Mbak, tentang liputan itu, potong Bu Heni. Saya punya good news dan bad news buat Anda berdua. Tawaku dan Mas Jai lenyap seketika. Perasaanku mulai tidak nyaman mendengar penuturan Bu Heni selanjutnya. Kelirik Mas Jai dengan menatap serius ke arah Bu Heni. Sepertinya, mungkin sudah disampaikan sebelumnya. Kami akan support sepenuhnya kegiatan Anda selama di India. Tapi yang kami sesalkan, Munawar, guide yang sudah kami carikan dan Mbak hubungi kemarin mengundurkan diri 2 hari yang lalu. Ah, kok bisa Bu? Ada apa masalahnya? Munawar harus pulang ke Indonesia karena bapaknya sedang sakit keras. Jadi saya sendiri akhirnya mengambil keputusan untuk segera mencarikan guide lain. Hatiku mencelus. Perasaanku memang sudah tak enak sejak sehari sebelum berangkat. Aku tak bisa menghubungi Munawar. Namun, aku tak menyangka akan separah ini. Pantas saya tidak bisa menghubungi dia kemarin sebelum berangkat. Mungkin dia sedang ribet ya, komentarku. Berusaha menerima situasi ini meski isi kepalaku mulai berantakan karena panik. Tapi, Bu, maaf sebelumnya. Soal penggantinya, saya khawatir tidak sesuai dengan harapan kami. Jelasku kepada Bu Heni sambil melirik Mas Jai meminta dukungan. Dari apa yang sudah ku sampaikan. Mas Jai masih terlihat tenang walau matanya tak bisa menyembunyikan kekhawatiran seperti yang kurasa. Tenang, Mbak. Saya yakin guide yang sekarang lebih baik dari sebelumnya. Saya sendiri kok yang menyeleksinya. No worry. Meski mungkin Mbak Diva dan Mas Jai harus membeli penjelasan ulang soal perjalanan ini karena Munawar tak sempat menitip pesan apapun sebelum pulang. Bu Heni masih meraih ponselnya yang sedari tadi tergeletak manis di meja. Give me a minute. Tanyanya meminta izin sambil mengacungkan telunjuknya ke arah kami. Dengan gesit, dia mencari sebuah nama di daftar kontak di ponselnya. Menekan tanda panggil, lalu mendekatkan ponsel itu ke telinganya menanti nada panggil. Gayanya yang anggun dan tampilannya yang modis memunculkan aura penuh wibawa. Hanya meminta kami menunggu. Aku dan Mas Jai saling tatap. Mas Jai masih tampak tenang. Aku berusaha menyampaikan kekhawatiran dan ketidaksukaan atas perubahan mendadak ini lewat tatapan. Sabar, ini baru permulaan. Kamu harus lebih positif. Semuanya akan lancar. Ujuk Mas Jai seolah memahami pikiranku. Orangnya sudah di sini ternyata. Sedang menunggu di ruangan ini setelah Bu Heni yang baru saja selesai bicara di telepon. Saya sudah kenal cukup lama dengannya. Dia sudah cukup lama di sini. Jadi, kenal baik daerah sini. Dia juga, Assalamualaikum. Belum sempat Bu Heni menyelesaikan ucapannya, terdengar suara dari balik pintu kantor. Suara sapaan yang langsung membuat darahku terisap.
Dan aku yakin wajahku kini seputih salju yang serta-merta turun dari barisan pegunungan Himalaya. Suara yang kukenal. Waalaikumsalam. Nah, ini dia orangnya. Masuk, Mas. Bu Heni langsung berdiri, berjalan menuju pintu masuk yang ada di belakangku dan menyambut sang guide dadakan yang dia pilih tanpa sepengetahuan kami. Mas Jai memutar tubuh, melihat ke arah pintu lalu sigap bangkit dan membungkuk ramah, menyapa pria yang suaranya tak asing itu. Aku membalikkan tubuhku perlahan. Salju kepanikan yang turun kini membuat tubuhku dingin dan membeku. Sungguh, aku seperti sedang melihat hantu yang tak pernah jera bergantayangan menembus bumi dan menakuti manusia. Hantu ini mendekati kami. Mbak Diva, Mas Jai, ini Andrean, guide baru yang akan mengantar kalian. Bu Heni mengenalkannya. Aku bergeming. Mata itu, senyum itu. Dia adalah pria di masa lalu. Dia, matahari.